Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Aprilia selaku presentator pertama akan memaparkan hasil dari isi laporan penelitian yang saya lakukan bersama dengan partner saya atas nama Asnia Sriani yang berjudul Penerapan Pendidikan Karakter melalui Pendekatan Sosiokultural di SMK Negeri 4 Bone. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu sebagai bangsa yang memiliki beragam etnis, ras, suku, sosial, budaya, dan agama menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang memiliki nilai-nilai karakter berwawasan sosial kultural. Nilai-nilai tersebut merupakan representasi dari pola hidup yang dijalani secara turun-temurun dan diwariskan melalui nilai-nilai karakter yang disepakati bersama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini semakin hari tampaknya semakin berat, antara lain sebagai konsekuensi logis dari lemahnya pendidikan karakter pada masa yang lalu. Pendidikan karakter lebih menonjolkan pengetahuan tentang karakter yang baik sehingga di atas kertas setiap peserta didik tampak memiliki karakter yang terpuji. Namun demikian dalam kehidupan nyata setiap hari justru tidak selalu demikian. Para siswa mengetahui secara normatif hal-hal yang baik dan benar tetapi mengalami kendala dalam melaksanakan apa yang mereka ketahui. Sehubungan dengan pentingnya perbaikan dan pembangunan karakter mulia khususnya bagi peserta didik, Wibowo menyatakan bahwa pendidikan karakter hadir sebagai solusi problem moralitas dan karakter. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan sekolah. Permasalahan pendidikan karakter di SMK Negeri 4 Bone tidak banyak berbeda dengan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya. Pendidikan karakter dilaksanakan di setiap sekolah sesuai dengan muatan isi kurikulum yang ditetapkan, padahal upaya-upaya untuk pengembangan model pendidikan karakter sangat dibutuhkan kajian baik untuk mengidentifikasi permasalahan pendidikan karakter maupun solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berbagai kasus kriminal yang terjadi antara pelajar menunjukkan adanya masalah karakter yang tidak diperbaiki sehingga memuncak menjadi tindak kriminal seperti tawuran yang dilakukan oleh pelajar di berbagai tempat yang semakin anarkis, maraknya perkelahian antar siswa, tumbuhnya kebiasaan merokok, minum minuman keras, ugal-ugalan di jalan, berteriak keras di tengah malam, penggunaan narkoba, dan terjadinya seks bebas dan aborsi, dan begitu pun sebagainya. Kondisi seperti inilah yang menjadikan pendidikan karakter semakin penting untuk terus dikaji, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan efektivitas dalam pembentukan karakter mulia bagi peserta didik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana penerapan pendidikan karakter melalui pendekatan sosiokultural untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru dalam pendidikan karakter, serta menemukan model pendidikan karakter yang efektif untuk diterapkan. Kemudian pada rumusan masalah penelitian ini yang dibahas yaitu bagaimana penerapan pendidikan karakter melalui pendekatan sosiokultural di SMK Negeri 4 Bone. Kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter melalui pendekatan sosiokultural di SMK Negeri 4 Bone. Adapun yang menjadi landasan teori daripada penelitian ini yaitu adanya kajian-kajian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2016 yang berjudul Sosiokultural dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menciptakan karakter anak dan untuk mencegah dekadensi moral dan karakter anak bangsa. Penelitian ini dilakukan karena melihat bahwa pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan seluruh dimensi anak. Hal ini dengan dijumpai siswa yang melakukan bullying, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, tutur kata yang tidak sopan, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor.
Maka dari itu, implementasi sosiokultural dalam pendidikan karakter yang berwawasan sosial budaya atau dengan istilah sociocultural based character education berbasis pada kearifan dan keunggulan lokal di suatu daerah ke dalam materi pelajaran yang relevan menjadi salah satu solusi alternatif bagi pelaksanaan pendidikan karakter sesuai dengan keunggulan sosial budaya daerah setempat. Kemudian, adapun kajian pustaka dalam penelitian ini yang mana akan dijelaskan beberapa poin bahwasannya dalam hal karakter ini adalah watak atau tabiat, yaitu sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku yang membedakan seseorang dari yang lainnya. Menurut Dennis, pada tahun 1998, karakter adalah sesuatu yang secara emosional menjelaskan siapa kita. Sedangkan menurut Covey, karakter adalah apa yang secara mendasar menentukan seseorang sebagai dirinya. Kemudian pendidikan karakter menurut Kusuma pada tahun 2007 mengemukakan bahwa pendidikan karakter adalah keseluruhan dinamika rasional antara pribadi dengan berbagai macam dimensi baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Adapun sosiokultural menurut Larson menggambarkan sosiokultural sebagai sebuah blueprint yang menuntun perilaku manusia dalam sebuah masyarakat dan ditetapkan dalam kehidupan keluarga. Sosiokultural ini mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok, membuat seseorang sensitif terhadap status dan membantunya mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan terjadi jika memenuhi harapan-harapan mereka. Sosiokultural juga didefinisikan sebagai gagasan-gagasan kebiasaan, keterampilan seni, dan alat yang memberi ciri pada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Sosiokultural adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Kemudian budaya sekolah cakupannya yang sangat luas, umumnya mencakup hubungan demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan kebijakan maupun interaksi sosial antara komponen di sekolah. Kemudian mengenai penerapan sosiokultural dalam pendidikan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 telah memungkinkan diajarkannya pendidikan karakter pada tingkat SD sebagai materi pelajaran muatan lokal. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas bahwa selain bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, fungsi pendidikan nasional kita sesungguhnya itu juga diharapkan untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia sesuai dengan potensi keunggulan budaya lokal bangsa Indonesia yang beradab dan bermartabat luhur. Pembelajaran sosial dan emosional dan pendidikan karakter merupakan pendekatan komplementer untuk memperkuat seseorang kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional kehidupan dan untuk mengatur tindakan dengan cara yang bersifat positif dan diarahkan pada tujuan. Dengan demikian bekerja pada pembelajaran dan karakter emosional pendidikan terjadi dengan latar belakang terlalu banyak kejadian kekerasan sekolah yang sebenarnya atau lebih sering mengancam dan perilaku bermasalah yang lainnya. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah di mana anggota masyarakat sekolah saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi meliputi antara siswa berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi tersebut terikat oleh berbagai aturan, norma moral, serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Setiap komponen dalam sekolah, baik kepala sekolah, guru maupun karyawan memiliki peranan dalam proses implementasi nilai-nilai karakter di sekolah. Setiap komponen tersebut berperan dalam membentuk budaya sekolah. Proses budaya sekolah tersebut berlangsung secara berkesinambungan melalui kegiatan pengajaran dan pergaulan antara warga sekolah, baik antara kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Penanaman nilai karakter sangat erat kaitannya dengan budaya sekolah. Tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas yang baik di antara keduanya, maka implementasi nilai karakter pada siswa tidak akan dapat berjalan dengan baik. Saya atas nama Asnya Sriani selaku presentator kedua akan melanjutkan pemaparan isi dari hasil penelitian yang kami lakukan terkait dengan hasil dan pembahasan wawancara yang dilakukan di SMK Negeri 4 Bone. Jadi sekolah menjadi tempat dan wadah bagi para siswa untuk terus mengembangkan diri dari berbagai sisi. Ada
penerapan pendidikan karakter di sekolah tentunya juga akan mempengaruhi pribadi setiap siswa dalam bersikap, mengambil keputusan, serta memiliki karakter yang sesuai dengan ajaran yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 4 Bone. Beliau menyatakan bahwa di sekolah ini telah diterapkan pendidikan karakter dan dijabarkan pada setiap mata pelajaran di kelas. Penilaian sikap yang dapat dilihat dari karakter peserta didik baik itu melalui penilaian kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan hubungan dengan siswa dan masyarakat. Penilaian tersebut telah tercantum di setiap mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran PPKN dan pendidikan agama Islam. Ketika nilai PPKN dan agamanya tidak baik, maka peserta didik tidak naik kelas. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Andi Nur Hidayah selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pembina ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Bone. Beliau menyatakan bahwa ia sudah diterapkan dalam halnya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, dalam kegiatan ekstrakurikuler di PNR dengan diadakannya latihan dan pengenalan lingkungan setiap hari Jumat pada anggota PNR itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa telah diterapkannya pendidikan karakter melalui pendekatan sosiokultural yang dijabarkan pada setiap mata pelajaran yang terkhusus pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan PPKN, serta diterapkannya juga di kegiatan ekstrakurikuler. Dalam upaya penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik digunakan beberapa metode, diantaranya pemahaman, pengulangan atau pembiasaan, dan keteladanan. Penanaman nilai-nilai karakter ini harus dilakukan oleh lingkungan, diantaranya didukung oleh guru dan orang tua dalam bentuk keteladanan perilaku. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 4 Bone. Beliau menyatakan bahwa metode ini diterapkan secara langsung oleh guru mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran PPKN dan pendidikan agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan setiap guru mata pelajaran lain tetap menilai karakter setiap peserta didik. Lalu penilaian tersebut itu diberikan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Andi Nur Hidayah selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pembina ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Bone. Beliau menyatakan bahwa selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan yaitu menjelaskan materi terlebih dahulu, setelah itu memberikan tugas kepada peserta didik, baik itu individu maupun kelompok. Kemudian dari hasil tugas tersebut, peserta didik diarahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Hal ini dilakukan untuk melatih siswa untuk bertanggung jawab dan saling berinteraksi dengan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, bahkan kepada gurunya sendiri. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, guru memberikan wejangan kepada siswa. Selaku pembina ekstra, metode yang digunakan yaitu berpacu kepada program kerja yang telah disepakati, salah satunya mengadakan acara buka puasa bersama, mengadakan perkemahan atau latihan gabungan. Selain itu, mengadakan bakti sosial atau memberi bantuan kepada korban yang terkena bencana, misalnya melakukan penggalangan dana dan menyerahkan dana tersebut ke korban. Namun kegiatan ekstra sekarang ini belum terlalu maksimal sebab adanya batasan untuk melakukan kegiatan di sekolah yang dikarenakan pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam penerapan pendidikan karakter melalui pendekatan sosiokultural dilakukan berdasarkan kurikulum dan diterapkan oleh semua mata pelajaran. Namun penekanan pendidikan karakternya lebih kepada mata pelajaran PAI dan PPKN. Dalam penerapan pendidikan karakter melalui pendekatan sosiokultural perlu adanya respon atau dukungan dari stakeholder untuk menunjukkan keberhasilan dari proses kegiatan yang dilakukan, khususnya
pada persiapan penyusunan perangkat pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 4 Bone. Beliau menyatakan bahwa sebagai Kepala Sekolah, saya sangat mendukung proses tersebut dengan memeriksa perangkat pembelajaran terutama pada mata pelajaran PAI dan PPKN. Di perangkat pembelajaran tersebut harus jelas penilaiannya, baik itu pada penilaian afektif, psikomotor, maupun karakter. Karena walaupun setinggi-tingginya ilmu, kalau tidak berkarakter sama saja bohong. Hal sama juga diungkapkan oleh Ibu Andi Nur Hidayah selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pembina ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Bone. Beliau menyatakan sebagai tenaga pendidik sangat setuju karena salah satu keberhasilan dalam proses pembelajaran yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran yang berhubungan pendidikan karakter melalui pendekatan sosiokultural. Hal ini penting dikarenakan pendidikan sekarang sangat membutuhkan siswa-siswa maupun tenaga pendidik yang berkarakter. Dalam membentuk pendidikan karakter sangat sinkron dengan pendidikan sosiokultural. Bisa dikatakan sosiokultural lah sebagai sarana atau jembatan dalam membentuk pendidikan karakter. Guru mendukung proses penguatan pendidikan karakter, maka disusunlah beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya kegiatan intrakurikuler atau proses belajar mengajar dan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dilakukan di bawah bimbingan guru ataupun pelatih. Kemudian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bone. Kegiatan yang mendukung pendidikan karakter contohnya pada kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, PMR, dan lain-lain. Di situ dapat dilihat dengan jelas bagaimana penilaian karakternya dan hal tersebut dapat dilihat di buku kenaikan tingkatnya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Andi Nur Hidayah selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pembina ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Bone. Salah satunya yaitu selaku guru PAI. Setiap jam pembelajaran pertama diadakan pembaca Al-Quran selama 15 menit. Diadakan upacara setiap hari Senin dan saya selaku pembina ekstra seperti yang saya katakan tadi dalam kegiatan ekstrakurikuler PMR dengan diadakannya latihan dan pengenalan di lingkungan setiap hari Jumat pada anggota PMR itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya penerapan pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler maupun dalam proses pembelajaran baik secara pelatihan ataupun pembiasaan pada peserta didik. Setelah melakukan beberapa kegiatan ataupun program dalam penerapan, dapat dilihat adanya beberapa kemajuan dan perubahan yang ditunjukkan dari peserta didik, baik itu dari segi sifat, tingkah laku, moral, dan akhlaknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 4 Bone. Beliau menyatakan untuk mengenai perubahannya tentu saja ada yang berubah. Namun seperti situasi saat ini pandemi, jadi kami sulit untuk melakukan penilaian. Sebagaimana kita ketahui, peserta didik belajar di rumah. Seperti ketika ujian, kami tidak bisa menilai apakah dia ujian menyontek atau tidak. Kita tidak bisa tahu, tetapi hanya bisa berusaha untuk memberikan karakter baik melalui pesan WhatsApp. Contohnya memberitahu kepada mereka waktu yang tepat untuk menghubungi gurunya. Kemudian bagaimana cara bertutur kata yang baik dalam mengirim pesan. Dan saya di sini sebagai kepala sekolah turut ikut serta dalam berbagai grup maupun itu grup mata pelajaran dan grup umum. Di situ saya memantau secara langsung kelas mana yang sudah memulai pembelajaran dan mana yang tidak. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Andi Nur Hidayah selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pembina ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Bone.
adanya perubahan yang awalnya acuh tak acuh terhadap sesama teman, perlahan sudah tumbuh saling menghargai, sopan terhadap gurunya, sudah mulai disiplin dan bertanggung jawab. Walaupun sebenarnya belum menyeluruh adanya perubahan terhadap siswa. Dalam halnya penerapan pendidikan karakter melalui pendekatan sosiokultural, dapat dilihat perkembangannya seperti apa yang ditunjukkan oleh peserta didik. Pada halnya cara bertutur kata, sopan santun kepada orang yang lebih tua, kemudian terkait hubungan atau interaksi dan upaya antara siswa dengan siswa dengan guru, siswa dengan masyarakat tetap terjalin dengan baik, dapat dilihat dari prosesnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andi Faisal SPD MPD selaku Kepala Sekolah di SMK Negeri 4 Bone. Beliau menyatakan bahwa kalau di sekolah ini syukur alhamdulillah rata-rata karakternya sudah baik, jarang ada masalah seperti perkelahian. Rata-rata juga siswa sekolah karena memang mau sekolah di sini, dan kami juga sudah menerapkan beberapa tata tertib. Jadi untuk karakternya dan interaksinya alhamdulillah sudah bisa dikatakan bagus. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Andi Nur Hidayah selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pembina ekstrakurikuler di SMK Negeri 4 Bone. Interaksi siswa baik terhadap sesama siswa, guru maupun masyarakat, dan upayanya konsisten terhadap metode yang digunakan. Jika metode tersebut berhasil dan selalu mengingatkan atau memberikan nasihat kepada siswa, selain itu sebagai tenaga pendidik tentunya memberikan contoh yang baik terhadap siswanya. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan dan upaya yang dilakukan untuk menjaga silaturahmi antara warga sekolah dengan warga sekitar dapat dikatakan baik, yang menunjukkan karakter dari peserta didik, bagaimana mereka menjaga keharmonisan. Tidak seringnya terjadi suatu permasalahan yang dapat menimbulkan perkelahian. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.